Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pasca gempa yang terjadi di Banten yang berpusat di Sumur Pandeglang, aktivitas warga sudah kembali normal seperti semula ya, meskipun sebagian rumah mereka terdampak akibat gempa. Ya betul sekali, dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di sana pemirsa, kita akan menaikkan langsung dan sudah terhubung dengan rekan Sefrinal Putra dari Cikesik, Banten. Selamat pagi Sefrinal, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di kawasan Anda saat ini pasca terjadi gempa pada Jumat lalu? Ya, Abdi, Naila, barusan 1 jam yang lalu terjadi lagi gempa susulan sebanyak 2 kali, yaitu tepatnya pukul 7.25 waktu Indonesia Barat dengan duduk 5,4 dengan titik koordinat kedalaman 10 km barat daya Baya, Banten. Selain itu juga terjadi gempa susulan kembali dengan waktu yang bersamaan, tepatnya pukul 7.35 waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 3,8. Namun saat gempa terjadi saya sempat berkomunikasi dengan masyarakat yang mengatakan bahwa gempa yang terjadi itu hampir setiap hari di Pandeglang, Banten, yang mana bila kekuatannya di bawah 5 itu tidak akan merusak bangunan rumah warga. Selain itu, Abdi Nela, kondisi saat ini di Cikesik, Pandeglang, Banten, aktivitas warga sudah kembali normal meskipun kondisi suasana rumahnya masih rusak, dan bagi warga yang rumahnya tidak rusak sudah kembali bekerja kembali seperti semula. Dan beberapa warga juga sudah mulai melakukan perbaikan rumah-rumahnya yang rusak, dan selain itu polisi dan TNI masih melakukan membantu rumah-rumah warga yang terdampak gempa untuk membersihkan material-material bangunan yang masih ada di dalam rumah warga dan di halaman rumah warga. Abdi. Ya, Sefrinal, ini ada lebih dari 1.200 unit rumah yang terdampak akibat gempa yang terjadi pada Jumat lalu. Apa upaya dari pemerintah terhadap rumah-rumah warga yang rusak ini? Sejauh ini belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat maupun provinsi, hanya memberikan bantuan paket sembako dan bantuan-bantuan lainnya, dan pemerintah juga membuka puskesmas selama 24 jam selama dilakukan tanggap darurat. Namun yang sangat dibutuhkan warga saat ini yaitu bantuan berupa material bangunan, yang mana warga sangat berharap adanya bantuan tersebut agar bisa warga membangun rumah kembali seperti semula. Selain itu, meskipun Polda Banten dan tim Satgas lainnya mendirikan dapur umum di beberapa titik di lokasi gempa, warga juga cukup berterima kasih. Namun yang sangat dibutuhkan saat ini yaitu bantuan material bangunan yang dibutuhkan untuk membangun rumah kembali. Naila. Baik, Sefrinal, kalau melihat ini data dari BPBD mencatat 1.200 unit rumah yang terdampak di sana, apakah sudah ada dibangun posko pengungsian terkini dan ada berapa posko pengungsian di sana? Apa yang paling dibutuhkan di sana? Dengan adanya rusaknya rumah sebanyak di 28 kecamatan tersebut, setiap kecamatan dan desa memang sudah ada posko-posko, baik posko kesehatan maupun posko bantuan atau posko pengaduan yang dibangun oleh pemerintah dan Polda Banten. Saat ini masih dilakukan pendataan dan warga juga mendatangi posko-posko tersebut. Abdi. Baik, Sefrinal, berarti data terkininya apakah ada dampak lagi yang ditimbulkan akibat gempa-gempa susulan yang terjadi yang Anda katakan terkait dengan kerusakan rumah misalnya? Ya, seperti saya katakan tadi, Naila, untuk gempa yang di bawah kekuatan 5,5 itu di Banten sendiri, khususnya di Pandeglang maupun Lebak, itu sudah terbiasa dialami oleh warga setempat. Dan gempa dengan kekuatan tersebut tidak memberikan dampak bagi warga maupun rumah sekitar, dan tidak ada kepanikan. Meskipun demikian, pemerintah atau BPBD tetap menghimbau warga agar tidak termakan dengan isu-isu hoax yang berkembang di media sosial. Naila. Baik, Sefrinal, apakah sejauh ini ada laporan korban jiwa atau korban luka-luka dari insiden gempa yang terjadi di kawasan Anda? Untuk korban jiwa tidak ada terjadi pasca gempa kemarin, namun untuk korban luka ada 3 orang, namun saat ini
sudah kembali ke rumah masing-masing, hanya mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa saat gempa terjadi. Dan selain itu memang di beberapa hari belakangan ini memang terjadi gempa susulan sering sekali, terutama ketika hari Jumat terjadi gempa susulan dengan kekuatan sangat kecil sebanyak 33 kali, dan pada hari Sabtu kemarin juga terjadi gempa susulan sebanyak 32 kali. Abdi. Baik ya, kita harapkan ada pengiriman bantuan tambahan segera untuk teman-teman yang ada di sana dan warga yang ada di sana masih dalam kondisi yang sehat. Tetap semangat. Terima kasih Sefrinal Putra atas laporan Anda langsung dari Cikesik, Banten. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Sefrinal.